Ditinggal Graham Potter ke Chelsea, Brighton resmi tunjuk Roberto De Zerbi. Manajemen Brighton and Hove Albion akhirnya resmi mengumumkan pengganti dari Graham Potter sebagai pelatih tim utama dari The Seagulls. Ia adalah pelatih asal Italia yakni Roberto De Zerbi. Ia ditunjuk sebagai suksesor bagi Potter yang telah hijrah menuju Chelsea. Mantan pelatih dari Sassuolo dan juga Shakhtar Donetsk tersebut diikat kontrak dengan durasi selama 4 tahun untuk menangani Brighton and Hove Albion. Posisi mantan pelatih Liverpool ini dalam bahaya di Leicester City. Leicester City mengalami bencana di awal musim ini. Kekalahan 2-6 dari Tottenham Hotspur pada akhir pekan kemarin membuat The Foxes mengalami start terburuk sejak tahun 1983. Leicester menjadi klub ke-10 yang hanya mendapatkan 1 poin atau tidak sama sekali dalam 7 pertandingan perdana di Liga Inggris. Kondisi ini semakin membuat posisi dari Rodgers kian terancam. Ia bahkan pasrah dan siap menerima keputusan apapun yang diambil oleh pemilik klub soal masa depannya di Leicester City nantinya. Rodgers sadar bahwa statistik tidak berada di pihaknya pada saat ini. Marco Reus hanya absen 3 hingga 4 minggu. Direktur olahraga Borussia Dortmund Yanis Pastelkel memberikan kabar baik terkait kondisi dari cedera kapten Marco Reus. Seperti yang diketahui, sebelumnya Reus harus ditarik keluar pada menit ke-32 karena cedera pergelangan kaki saat mendapatkan tackle dari pemain Schalke. Hasil pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Borussia Dortmund menunjukkan bahwa cedera yang dialami oleh Reus tidaklah terlalu parah. Cederanya tidak terlalu serius dan tidak akan mengancam penampilannya di Piala Dunia mendatang. Marco Reus akan absen selama 3 hingga 4 minggu ke depan dan kemudian mudah-mudahan akan segera tersedia kembali. Fans PSG soroti Kylian Mbappe yang dinilai terlalu egois. Para fans marah atas keegoisan penyerang PSG yakni Kylian Mbappe saat timnya menang tipis 1-0 atas Lyon. Gol kemenangan tersebut dirasakan oleh Lionel Messi, namun Mbappe mendapatkan sorotan di laga tersebut karena dinilai terlalu egois. Mbappe berjuang untuk menjadi pahlawan di laga tersebut dengan terus berusaha mencetakkan gol. Namun keinginannya tersebut membuat dia dipandang tak bisa berbagi dengan rekannya dalam permainan PSG. Sukses bikin hat-trick, Conte bilang Son Heung-min bakal menjadi cadangan. Son Heung-min menjadi bintang bagi Tottenham Hotspur saat berjumpa dengan Leicester City pada pekan ke-8 kemarin. Menariknya, pemain asal Korea Selatan tersebut cetakkan hat-trick ketika tampil sebagai pemain pengganti. Tetapi walau sudah berhasil mencetakkan hat-trick, sang pelatih Antonio Conte membuat pernyataan yang menarik. Saya senang dengan Sonny. Anda tahu apa yang saya pikirkan tentangnya? Saya bilang kepadanya jika Anda mencetakkan 3 gol dalam kurun waktu 30 menit, mungkin kita bisa mengulang eksperimen ini, ucap sang manajer dari Tottenham Hotspur tersebut. Glenn Johnson yakin tak ada klub yang bisa saingi Man City di musim ini. Melihat performa dari Manchester City, banyak yang menyebut bahwa klub itu akan meraih beberapa gelar di akhir musim nanti. Termasuk diantaranya adalah mempertahankan gelar Liga Premier Inggris. Glenn Johnson pun juga berpikiran bahwa Manchester City pasti akan bisa menjuarai Liga Inggris di musim ini. Ia yakin tak ada klub lain yang bisa menahan laju dari The Citizen termasuk Liverpool atau bahkan Tottenham Hotspur. Saya akan sangat terkejut jika Anda bisa menantang Manchester City, seru Johnson kepada Sport People. Glenn Johnson menambahkan selain faktor Erling Haaland, ada alasan kuat mengapa Manchester City berpeluang besar menjadi juara di Liga Inggris musim ini. Ia mengatakan bahwa mereka selalu bisa memetik hasil maksimal di setiap laga, bahkan di saat mereka tampil biasa-biasa saja. Menurutnya hal ini keunggulan yang tak dimiliki oleh tim-tim yang lain. AS Roma gagal atasi Atalanta. AS Roma tumbang di kandang sendiri saat meladeni Atalanta dalam duel pekan ke-7 Serie A Italia. Diketahui AS Roma menyerah dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal Atalanta diciptakan oleh Giorgio Scalvini di menit ke-35. Roma terus melawan setelahnya, tetapi Atalanta menjaga pertahanan rapi selama 90 menit. Hasil ini berarti Roma gagal memaksimalkan kekalahan dari tim-tim rival mereka. Atalanta di sisi lain melesat ke puncak klasemen dengan torehan 17 poin. Sedangkan di partai lain Juventus dibuat bertekuk lutut oleh Monza. Juve kalah 0-1 dan dengan hasil ini Juventus tertahan di posisi ke-8 dengan torehan 10 angka dari 7 laga.
Selain itu, Inter Milan juga mengalami kekalahan bertandang ke Stadio Friuli. Inter Milan dibuat takluk oleh Udinese. Inter sempat unggul terlebih dahulu lewat Nicolo Barella. Namun Udinese bisa menyamakan skor melalui gol bunuh diri dari Milan Skriniar, dan sang tuan Roma bisa berbalik unggul melalui gol dari Xhaka dan juga Jolge Arslan. Dan dengan kekalahan ini, maka Inter Milan tertahan di posisi ke-6 klasemen sementara dengan torehan 12 poin. AC Milan turut ikut-ikutan kalah. AC Milan harus mengakui keunggulan dari Napoli dengan skor akhir 1-2 dalam laga Serie A Italia. Gol penalti dari Matteo Politano bisa disamakan oleh Oliver Giroud. Namun Napoli akhirnya sukses mengamankan kemenangan berkat gol dari Giovanni Simeone. Berkat hasil ini, Napoli pun kini kokoh bertengger di puncak klasemen dengan torehan 17 poin. Sementara itu, AC Milan turun ke peringkat kelima dengan koleksi 14 poin. Stefano Pioli mulai khawatir performa lini serang milik AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkapkan kekhawatiran terbesar terkait performa anak-anak asuhannya usai Rossoneri di backup Napoli 1-2. Kinerja lini serang AC Milan yang menjadi sorotan terbesar Pioli dalam laga tersebut. Tampil terus menekan, tetapi lini serang dari AC Milan gagal memanfaatkan banyak peluang yang ada. Jose Mourinho klaim AS Roma seharusnya menang atas Atalanta. AS Roma sejatinya mempunyai banyak peluang ketika kalah 0-1 dari Atalanta. Tammy Abraham, Nicolo Zaniolo dan juga Eldor Shomurodov menyanyiakan peluang untuk bisa mencetakkan gol. Mourinho mengklaim bahwa Roma mendominasi permainan selama 90 menit dan seharusnya memenangkan pertandingan. Oleh sebab itu, kekalahan tersebut menurut Jose Mourinho sebuah kabar yang buruk karena laga seharusnya bisa mereka menangkan. Tammy Abraham setidaknya bisa mencatatkan 2 peluang bersih yang gagal dikonversikan menjadi gol. Arsenal jaga momentum kemenangan. Arsenal meraih poin penuh saat bertamu ke markas Brentford di laga ke-7 Liga Premier Inggris. Gol pertama Arsenal dicetakkan oleh William Saliba dan 2 gol berikutnya disumbangkan oleh Gabriel Jesus dan juga Fabio Vieira. Dan dengan kemenangan ini Arsenal tetap berada di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris dengan koleksi 18 angka. Sementara itu Brentford ada di posisi ke-9 dengan raihan 9 poin. Real Madrid raih hasil sempurna. Real Madrid masih sempurna pada musim 2022-2023 sejauh ini. Dari 9 laga yang sudah dimainkan, pasukan dari Carlo Ancelotti mampu meraih 9 kemenangan. Real Madrid memainkan laga ke-9 pada musim 2022-2023 saat berjumpa dengan Atletico Madrid. Real Madrid yang sempat berada dalam tekanan mampu unggul 2-0 pada babak yang pertama melalui gol dari Rodrigo dan juga Federico Valverde. Atletico kemudian baru bisa membalas pada menit ke-83 lewat gol yang dicetakkan oleh Mario Hermoso. Hasil ini membawa Real Madrid tetap berada di puncak klasemen La Liga dengan koleksi 18 poin. Ethan Nwaneri jadi pemain termuda tampil di Liga Premier Inggris. Ethan Nwaneri mencetakkan sejarah baru di ajang Liga Inggris. Nwaneri menjadi pemain termuda yang pernah bermain di kompetisi teratas Liga Inggris tersebut. Diketahui Ethan melakukan debut saat memperkuat Arsenal mengalahkan Brentford dengan skor akhir 3-0 kemarin. Gelandang serang Inggris yang lahir pada Maret 2007 tersebut debut di Liga Inggris saat berusia 15 tahun 181 hari. Dan Nwaneri mengalahkan rekor yang dipegang oleh Harvey Elliott. Diketahui gelandang Liverpool yakni Harvey Elliott berusia 16 tahun 30 hari ketika bermain untuk Fulham pada tahun 2019 yang lalu. Liverpool diklaim tak punya rencana pulangkan Arthur Melo kepada Juventus. Tak lama setelah Arthur Melo merapat ke Liverpool, ada kabar yang cukup mengejutkan. Melo diklaim bukan tipe pemain yang diinginkan oleh sang pelatih Jurgen Klopp. Liverpool pun kemudian disebut masih ingin mencari pemain yang baru di posisi gelandang. Entah itu pada bursa transfer musim dingin atau bursa transfer musim panas nanti. Jika berhasil memboyong pemain yang baru, maka Melo akan mendapatkan imbasnya dan Liverpool disebut siap memulangkannya ke Juventus. Namun menurut laporan dari Fabrizio Romano, Arthur Melo tak punya rencana untuk pergi dari Anfield pada Januari mendatang. Di sisi lain Liverpool juga disebut tak ingin memulangkannya lebih cepat.
Bayern Munchen 4 laga beruntun tanpa kemenangan. Bayern Munchen kalah dengan skor 0-1 dari Augsburg pada pekan ke-7 Bundesliga Jerman pada pekan kemarin. Dan hasil ini memberi catatan buruk bagi Dortmund di awal musim ini. Bayern gagal menang 4 laga secara beruntun. Sebelumnya mereka meraih 3 hasil imbang secara beruntun. Lalu Manuel Neuer dan kolega tercatat untuk pertama kalinya gagal mencetakkan gol setelah 87 laga Bundesliga. Direktur Bayern Munchen yakni Hasan Salihamidzic kecewa berat dengan hasil yang didapatkan oleh Bayern Munchen di Bundesliga musim ini. Mereka punya standar yang sangat tinggi dan 4 laga beruntun tanpa kemenangan bukanlah hal yang bagus. Terkini Fabrizio Romano mengabarkan kondisi ini membuat masa depan dari sang manajer yakni Julian Nagelsmann kini diragukan dan mungkin dia akan segera didepak oleh Bayern Munchen. Manchester United dilaporkan ingin rekrut Griezmann pada Januari. Perselisihan yang rumit dengan Barcelona membuat Atletico Madrid memainkan Griezmann kurang dari 45 menit yang akan membuat pengeluaran klub menjadi lebih hemat. Dikutip dari Tribal Football, kesabaran pemain asal Prancis tersebut kini dikabarkan sudah habis dan dia ingin pindah secara permanen pada Januari mendatang untuk menyelesaikan situasinya. Mendengar hal tersebut, Manchester United dilaporkan telah bertanya soal situasi dari Griezmann tersebut. Manchester United kabarnya tergoda untuk mendapatkan sang striker demi bisa menambah opsi lini depan skuad asuhan dari Erik ten Hag yang kini masih membutuhkan sosok seorang penyerang. Barcelona dilaporkan telah siapkan prakontrak untuk Jorginho. Barca dikabarkan telah menyiapkan prakontrak untuk gelandang Chelsea yakni Jorginho. Kontrak pemain berusia 30 tahun tersebut hanya tersisa 10 bulan kini di Stamford Bridge. Walau sepakat untuk memperpanjang kontraknya di Chelsea, tapi Jorginho akan diizinkan negosiasi dengan klub di luar Inggris pada Januari nanti. Mengutip dari laporan Tribal Football, Barca sedang mencari pengganti potensial untuk Sergei Busquets yang akan berusia 35 tahun. Dan kini Jorginho dinilai cocok untuk mengisi ruang yang bakal ditinggalkan oleh Busquets tersebut jika meninggalkan Camp Nou musim depan. Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala AFC U20 2023. Timnas Indonesia U20 memastikan satu tiket lolos ke Piala AFC U20 di Uzbekistan 2023 mendatang. Mereka berhasil menekuk Vietnam U20 dengan skor akhir 3-2. Sebelumnya juga Sintayong juga meloloskan Timnas Indonesia Senior lolos ke final Piala Asia yang akan berlangsung pada tanggal 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak goda tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.